Shalom, selamat pagi. Saya pertama-tama ucapkan selamat Natal dan besok tahun baru ya. Kembali besok akan berjumpa dengan saudara. Minggu lalu saya tidak ada di sini karena saya melayani menggantikan Bapak Gembala di Malang. Dan sebentar lagi saya juga akan pamit langsung kembali ke Malang karena di Malang ada tugas negara dan besok akan kembali lagi ke sini dan setelah itu akan kembali ke Malang lagi ya. Jadi 2 hari akan seperti setrika ya. Jadi maju mundur maju mundur. Tapi saya percaya Tuhan baik buat setiap kita. Amin. Sebelum mendengarkan firman boleh senggolkan kiri katakan ojo turu lo yo. Ya, jangan tidur awas ya. Ya, puji Tuhan. Dan kita mau masuk ke tahun 2024, kita di minggu kelima. Jadi Desember ada 5 minggu, tema minggu kelima yaitu adalah melangkah bersama dengan Yesus ya. Dan kita masuk ke tahun 2024, kita masuk ke tahun dengan visi yaitu percepatan dan pelipat gandaan. Saya percaya saudara ketika Anda melangkah bersama dengan Yesus, saudara akan mengalami hal-hal yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Ya. Saya melihat kemarin ada satu fenomena, mungkin ada pecinta Korea ya di sini ya, K-pop ya. Ada aktor Korea yang meninggal bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Ya memang setelah saya melihat tekanan begitu luar biasa ya, karena sebuah kasus yang sebetulnya itu negatif. Jadi ceritanya dituduh karena pakai narko itu ya. Ternyata negatif, tapi karena tekanan dari massa, tekanan dari media, dia memilih bunuh diri. Saudara, saya mau sampaikan betul, kalau ada yang tanya, loh Pak kalau bunuh diri kemana? Ya saya langsung jawab, itu jalan pintas langsung ke neraka. Loh kok bisa Pak Yoel? Karena kalau saudara bunuh diri, saudara ngambil daulatnya Tuhan. Karena apa? Yang memberi hidup, yang mengambil hidup, itu hanya Tuhan yang boleh, manusia gak bisa. Jadi saudara, saya mau katakan, mau seberat apapun masalah dalam hidup saudara, melangkah bersama dengan Yesus, maka saudara gak akan mudah menyerah. Hari ini saya mau bawa firman Tuhan supaya apa? Saudara memasuki tahun 2024. Saya percaya ada pergumulan yang saudara hadapi, ada masalah yang Anda hadapi. Tapi kalau melangkah bersama dengan Yesus, maka yang mustahil menjadi mungkin. Katakan amin. Saya mau saksikan kemarin ada jemaat yang menghubungi saya karena kemarin habis ibadah Natal dan orang ini suka ikut ibadah mujizat. Kalau di Malang nanti sore saya juga akan melayani ibadah mujizat di Malang dan banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya bagikan beberapa. Dia cerita waktu itu setelah ibadah Natal dia ambil brosur pembangunan, dia transfer, dia menabur untuk pembangunan dan dia punya seorang calon yang akan menikah begitu ya. Jadi pasangan untuk menikah. Nah, pasangannya ini kerja jual mobil, dealer mobil ya. Jadi jual mobil. Selama 3 bulan agak seret Bapak Ibu. Jadi enggak closing begitu ya. Tahukah saudara? Ini bukan bicara tentang judi ya, tetapi ketika dia menabur, dia melakukan firman Tuhan, dia mendukung pelayanan, dia mendukung pekerjaan Tuhan, saudara apa tahu yang terjadi? Besoknya yang selama ini lama seret langsung closing Bapak Ibu mobilnya. Dan dia menuai dalam pekerjaannya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Lalu ada seorang yang menghubungi saya, Pak, minggu lalu saya datang ibadah mujizat. Leher saya itu loh Pak, kayak kalau saudara salah tidur itu apa, tengeng gitu loh ya. Yang aduh gak iso itu ya, sakit gitu. Belikat-belikatnya sakit. Dia berdoa, Tuhan saya mau sembuh, saya mau sembuh, saya mau sembuh. Saya percaya bahwa iman yang akan menyembuhkan, iman di dalam Yesus yang akan menyembuhkan. Tahukah saudara ketika menyembah Tuhan, makanya saya percaya kalau saudara menyembah Tuhan, menyembah yang sungguh-sungguh karena ada kuasa di dalam penyembahan. Tahu saudara apa yang terjadi? Berminggu-minggu, berbulan-bulan dia sakit leher dan belikatnya, berarti sekitar punggung ya. Tahu saudara apa yang terjadi? Di ibadah mujizat itu dia mengalami kesembuhan sampai hari ini leher dan belikatnya udah tidak sakit lagi. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Banyak perkara ajaib dan saya percaya saudara bisa ngalami itu. Bukan hanya pelayan jemaat, engkau bisa ngalami terobosan demi terobosan. Yang terakhir ada sebuah kesaksian, saya merinding menyaksikan ini. Saya selalu latih jemaat, kalau doa harus spesifik. Tulis, kalau saudara memang bekerja, tulis. Saudara mau gimana saudara? Mau kerja apa? Kalau sudah kerja, mau apa yang dicapai, penghasilannya, omsetnya kah? Tapi enggak dengan tidur-tiduran aja di kamar, di kasur, enggak. Saudara lakukan bagian saudara. Saudara kerjakan bagian saudara, tapi saudara berdoa. Nah, singkat cerita, saya ketemu dengan seorang ya masih SMA Bapak Ibu.
Tapi dia bilang, Gus, walaupun saya SMA, walaupun ya orang tua masih bisa hidupi saya, tapi saya mau sudah bekerja, saya tak coba jualan-jualan. Wah, dia bilang, ini beberapa bulan yang lalu ya Bapak Ibu, saya yakin akhir bulan omset saya 2 digit. Wah, Bapak Ibu, wah, teman-teman saya ketawa semua, hahaha, nggak mungkin, mustahil. Itu menurut manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tahu saudara apa yang terjadi? Minggu lalu dia datang sama saya, Tuhan baik. Bulan Desember saya tembus omset 2 digit dan bahkan saya bisa bayar uang sekolah saya. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu saya, kalau menyaksikan kebaikan Tuhan, gak ada habisnya. Ada seorang anak muda, saya lanjutkan ya, saya mau menyaksikan supaya saudara melangkah bersama dengan Yesus, saudara akan alami hal-hal yang ajaib. Nah, dia masih muda Bapak Ibu saudara, karena dia mengalami masalah, di keluarganya, mohon maaf terjadi perceraian sehingga ya terjadi ditinggal utang dan sebagainya. Utangnya 2,7 miliar Bapak Ibu saudara. Dan dia itu waktu itu masih SMA Bapak Ibu. Dia nggak tahu harus ngapain. 2,7 miliar loh, itu uang semua bukan daun Bapak Ibu. Tahun 2019, tahu saudara, dia sampai bilang, wes gak gerejo-gerejoan, percuma, nang gerejo yo gak ono manfaatnya kok. Utangnya malah wake 2,7 miliar. Gak gerejo-gerejoan, nang gerejo ya malah orang tuaku pisah kok. Oke, dia sakit hati dengan Tuhan ya. Tapi ada satu momen, ketika dia buka hatinya, mamanya bilang gini, Nyu, ke gereja Nyu, datang ombek Tuhan. Gak tahu kenapa dia mau, dan tahu saudara, dia sujud di gereja, dia nangis, berseru. Dan tahu saudara apa yang terjadi, itu tahun 2019 ya. Tahun 2022, berarti 3 tahun, dia ngelunasi utang 2,7 miliar Bapak Ibu saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dia distributor besi Bapak Ibu. Usianya masih muda, umur 20-an. Tapi dia ngomong, dia bilang, saya gak mau sombong, ini semua karena Tuhan. Omset saya loh, ratusan juta tiap bulan, padahal umur 20-an. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi manusia yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara mendengar, saudara harus haus, saya bisa ngalami. Dia ngalami, Tuhan kita sama kok. Wow, saya dengarkan itu luar biasa ya. Ada realita, ada kenyataan. Saudara, kalau saudara gak ngalami kesulitan, saudara gak butuh Tuhan. Saudara, kalau saudara gak ngalamin masalah, saudara gak butuh Tuhan. Betul apa betul? Iya. Saudara ngalamin masalah baru nyari Tuhan. Kalau gak ada masalah gak nyari Tuhan, kan begitu tuh. Lalu sebab itu, saya mau katakan hari ini, mau ada masalah, mau tidak ada masalah, saudara tetap harus melangkah bersama dengan Yesus. Katakan amin. Mari sama-sama kita baca ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Roma 8 ayat 24 sampai 28. Ini ada ayat yang cukup terkenal di ayat 28, tapi saya mau bawa saudara ke atas sedikit, nanti baru ke bawah. Ayat 24 katakan apa? Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan. Saudara pernah dengar kalimat, sebab aku percaya bukan karena melihat. Kalau saudara melihat baru percaya, itu bukan pengharapan. Tetapi pengharapan dimulai dari tidak melihat. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, kehidupan setelah kita hidup, pasti ada kehidupan selanjutnya. Betul atau betul? Pertanyaannya, saudara mau ke surga apa mau ke neraka? Semua mau? Ada yang mau duluan? Nah, ya nunggu waktunya ya. Nah, kepastian ke surga kemana? Ya melalui Yesus. Saudara udah bisa melihat surga belum? Belum. Tapi saudara punya pengharapan, Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Ya hanya Yesus pengharapan kita, gak ada yang lain. Ayat 26 katakan apa? Demikian juga roh, di situ R huruf besar, membantu kita dalam kelemahan kita, ya ini Roh Kudus. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini adalah Roh Kudus, pribadi Allah. Kita adalah gereja yang mengandalkan Roh Kudus, kita adalah gereja aliran Pantai Kosta, kita adalah gereja yang percaya bahwa mujizat demi mujizat itu masih terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang sudah gak percaya,
Oh itu mujizat zamannya Kisah Para Rasul, Roh Kudus zamannya Kisah Para Rasul, ya terserah mereka. Tetapi saya mau yakinkan bahwa Roh Kudus masih bekerja, mujizat demi mujizat itu masih terjadi. Sampai kapan pertanyaannya? Sampai yang sempurna itu tiba. Siapa yang sempurna? Yesus Kristus yang datang untuk kedua kalinya menjemput kita. Karena kita adalah mempelai Kristus. Sebab itu saudara mesti alami. Tetapi saudara jangan fokus pada mujizatnya, bukan. Saudara fokus pada pembuat mujizat, yaitu Yesus Kristus. Saudara kalau dekat sama Tuhan, walaupun ada masalah besar, walaupun ada tantangan, saudara gak akan gampang menyerah. Saudara akan keluar daripada lebih pada pemenang. Katakan amin. Nah sebab itu Roh itu berdoa untuk kita, yaitu Roh Kudus. Keluhan-keluhan kita. Kita percaya bahwa tanda kita dipenuhi Roh Kudus yaitu berbahasa roh, berbahasa yang baru, lidah, asing. Ya. Ayat 27 katakan apa? Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Dan ini ayat yang terakhir yang kita perlu perhatikan sama-sama. Dalam segala sesuatu, ya dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, saya mau katakan ketika saudara percaya kepada Tuhan, percaya tanpa melihat, saudara mengasihi Tuhan, nah baru di situ Tuhan turut serta dan bekerja dalam hidup saudara. Saya mau kasih sebuah cerita Bapak Ibu ya. Ini cerita yang menarik, ayatnya boleh dihilangkan ya. Jadi di Malang, tempat saya tinggal, itu mungkin saudara pernah ngikuti ya, ada sebuah nasi goreng yang viral ya, karena jual ngok-ngok gitu ya. Saudara tahu ngok-ngok? Cupakai, saudara tahu cupakai? Ya itu ya. Jadi daging yang itu ya. Nah dia jual nasi goreng daging ngok-ngok. Nah ceritanya, nah ini dekat kampusnya Mas Denny itu ya. Nah ceritanya dia jual, tapi dia nggak nulis kalau itu daging ngok-ngok gitu ya. Lah terus suatu ketika ada yang viralin, oh ini nasi goreng ngok-ngok ini ya. Ditangkep dia, bukan ditangkep mohon maaf. Ya digeruduk gitu loh, istilahnya nggak boleh jualan lagi. Akhirnya hilang untuk beberapa waktu ya. Nah singkat cerita, ternyata jualan lagi tapi ditulis nasi goreng ngok-ngok gitu. Tahu saudara apa yang terjadi? Ramenya 2 kali lipat saudara. Jadi kita nggak pernah tahu ya, Tuhan itu bisa bekerja seperti itu ya. Saya percaya Tuhan bekerja bagi orang itu. Karena apa? Sepertinya kan digeruduk, sepertinya ditawur. Loh ketika buka ditulis nasi goreng ngok-ngok, loh malah lebih rame. Karena ya enak ini kan ngok-ngokan gitu kan. Ya yang lalu-lalu mungkin ya Tuhan sudah ngampuni dosanya. Karena kan mungkin orang nggak tahu, ini daging apa ini kok enak. Ya kan nggak tahu nggak apa-apa ya. Nah jadi ya itu. Jadi saudara apa yang engkau alami, ya kita nggak tahu loh. Ternyata Tuhan bisa mendatangkan kebaikan dari itu. Katakan amin. Ada satu cerita lagi sebagai penutup. 2 cerita ya, ini cerita yang satu, terus nanti saya tutup dengan sebuah cerita. Terus saya nanti langsung balik ya Bapak Ibu, besok kita ketemu lagi. Nah, Bapak Gembala kan punya sekolah Alkitab yang sekarang dikasih ke gereja, yaitu STT Yestoya. Nah saudara kalau mau sekolah Alkitab, S1, S2, saudara bisa daftar Pak Ju, kan daftar ikut S2 ya. Nah suatu kali, STT itu ada orang-orang, ya gini loh Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sukses, engkau berhasil, ada 2, ada yang suka, ada yang gak suka. Tapi biasanya banyak yang gak suka ya. Nah ketika sekolah itu berhasil, sukses, banyak muridnya, banyak mahasiswa-mahasiswi, iri dong orang, pasti ya. Tiba-tiba ada yang ngirim surat kaleng Bapak Ibu, di kelinting gitu, tulisannya apa? Saya akan laporkan sekolah Anda ke Kementerian Pendidikan dan Kemenak karena ini sekolah yang tidak benar. Wah seperti itu ya. Wah kita mikir aduh ada apa ini gimana ini. Terus saudara Kemenak sama Menteri Pendidikan datang betulan Bapak Saudara. Terus apa yang terjadi? Nah ini loh, kita nggak pernah tahu bahwa kalau bahasa Inggrisnya itu blessing in disguise. Apa yang terjadi? Dicek, loh ya ini STT yang bagus, ada perpustakaannya, ada lab komputernya, ada kelasnya, ada asramanya. Tahu saudara apa yang terjadi? Langsung diurus Ban PT. Apa itu Ban PT? Untuk kalau di sekolah, bahasa sekolah itu akreditasi Bapak Ibu. Jadi untuk perguruan tinggi, Ban PT. Akhirnya kita urus Bapak Ibu. Dan sekolah kita sekarang punya Ban PT yang diakui di negara. Kita boleh kasih tepuk tangan buat nama Tuhan.
Jadi saudara, kalau saudara jadi orang benar, orang jahat mau jatuhkan saudara, Tuhan bisa pakai itu untuk ngangkat saudara. Katakan amin. Selama saudara hidup benar, Tuhan akan bela saudara. Saudara enggak usah takut. Pokoknya selama saudara hidup, kalau saudara hidup salah, ya introspeksi diri. Itu. Karena kalau saudara hidupnya salah, hidupnya penuh kebohongan, hidupnya penuh kepalsuan, nggak usah orang lain jatuhkan, saudara akan jatuh sendiri. Tapi selama saudara benar, dan saya pastikan selama saudara hidup benar, Tuhan yang akan membela saudara, dan Tuhan yang akan mengangkat saudara. Ketika Tuhan angkat, nggak ada yang bisa turunkan. Begitu juga ketika Tuhan turunkan, nggak ada yang bisa yang angkat. Ketika Tuhan buka, nggak ada yang bisa nutup. Begitu juga kalau Tuhan tutup, nggak ada yang bisa yang buka. Jadi hari ini saya percaya, mari kita masuk 2024, saudara ngalami hal-hal yang ajaib. Pak, tapi ekonomi dunia sulit Pak. Saya mau katakan, 3 tahun lalu pandemi, sampai hari ini gak terasa 3 tahun. Saudara masih bertahan gak hidupnya? Masih bertahan. Itu karena karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Justru di tengah carut-marutnya dunia, Tuhan menyatakan buat orang-orang percaya ada perlindungan, ada peliharaan, ada pertolongan Tuhan yang sempurna bagi saudara dan saya. Katakan amin. Nah, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian yang luar biasa juga. Ada jemaat di Malang, dan saya percaya di Blitar pun pasti di ibadah mujizat sore, banyak mujizat-mujizat terjadi. Bukan hanya yang kesembuhan, tapi juga banyak hal. Bisa materi, bisa juga apa istilahnya, pelepasan yang keterikatan. Ya. Nah, ada seorang jemaat di Malang, dia asalnya dari Papua, dari Biak Papua. Waktu itu dia datang ibadah mujizat, waktu saya khotbah, saya bilang, doa yang jelas, tulis maunya apa. Kadang-kadang kita doa kan gak jelas, Tuhan maunya ini itu apa. Kadang-kadang kita ini yang anu, yang ini, yang itu, opo anu, kan gak jelas. Terus dia tulis, Tuhan, saya sudah lama tidak pulang kampung, saya kangen keluarga saya mau pulang, harga tiket PP Surabaya Biak 8 juta Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Tahu saudara apa yang terjadi? Tiba-tiba dia main ke rumah temennya tanya, iseng-iseng tanya, kamu mau pulang kah ke Papua? Mau pulang kampung kah? Ya dia jawab, ya mau. Dia bilang begitu. Singkat cerita dibawa ke sebuah minimarket yang ada ATM-nya. Kan kalau sekarang kan minimarket ada ATM-nya ya. Tahu saudara apa yang terjadi? Temennya ini ke ATM, minta nomor rekening, ditransfer 8 juta Bapak Ibu. Bisa pulang ke Biak Papua, kemarin pulang, dan ini lagi di Biak Papua. Kemarin saya saksikan, saya bilang, nonton di live streaming saya akan saksikan kesaksianmu. Dia tonton dan dia katakan, Tuhan baik Pak, saya bisa pulang, nanti bisa balik. Saudara imani dan percayai, dan jangan tanggung-tanggung. Takutnya saudara kalau tanggung-tanggung, Tuhan saya mau pulang kampung Tuhan. Kan saudara kan doa pulang kampung kan? Pulang toh gak balik, karena saudara minta pulang kampung ya. Harus jelas Tuhan, saya mau pulang kampung balik lagi. Karena kan ada pekerjaan di Jawa, ada pekerjaan di kota Malang gitu loh. Kadang-kadang kita cuma Tuhan, saya mau tiket pulangnya aja. Lah ya pulang toh, balik kan enggak, ya tiket pulang pergi. Itu satu. Yang kedua, dia ngalami double pertolongan Tuhan. Apa yang dia alami? Pak, saya juga mau berkarir di kota Malang. Saya mau berkarir dalam perusahaan atau company yang saya mau bekerja dan dalam bidang ini. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Kemarin 16 Desember, berapa minggu sebelumnya dia apply, dia lamar pekerjaan. Dari 300 orang, dia salah satu yang keterima sesuai bidang yang dia inginkan Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan saudara, kalau saudara mau menikmati pertolongan Tuhan, apa yang saudara harus lakukan? Berdoa dan lakukan bagian saudara. Kalau saudara cuma doa toh, gak melakukan bagian, ya susah. Saya banyak melayani pasutri-pasutri yang, mohon maaf, sulit untuk punya keturunan. Nah, satu didoakan ya, yang kedua, ya mesti dibahas medis biologisnya. Mungkin, mohon maaf, ada kekurangan pada bagian-bagian tertentu. Ya percaya, Tuhan yang ciptakan kita kok. Kenapa Mas Denny ketawa Mas? Sudah kepikiran untuk pasangan masa depan Mas ya? Pasti tahun ini nikah Mas. Di sini loh ya, pernikahan dan penyerahan anaknya di sini loh ya. Iya. Ya,
selagi kita juga Loh, di mana sungguh-sungguh loh Mas. Ya, betul lah, nanti ketemu pasangan yang cinta Tuhan. Ya, nanti kan jadi kesaksian buat yang lain yang jomblo-jomblo toh. Wih, puji Tuhan Mas Denny yang syaf gerak ya. Puji Tuhan udah ya dapat pasangan yang cinta ya. Oh namanya gini loh Bapak Ibu, namanya jodoh itu kan misteri Tuhan satu. Kedua, ya pasti klop, bisa apa ya, bisa masang namanya pasangan kan gitu toh. Melengkapi itu ya sampai akhir tahun wis pasti ya. Terus nanti daftar ke Pak Yosua BPN harus jelas ya. Terus nikah dulu baru punya anak, awas loh ya, jangan duluan ya, harus jaga kekudusan. Saya tertarik gara-gara ketawa tadi kenceng ya. Ya kita semua bersaudara dan saling mendoakan ya Bapak Ibu. Ya amin. Ya, jadi selain saudara berdoa, saudara juga lakukan bagian. Dan saya mau bangun saudara, gereja adalah tempat yang positif, saudara membangun satu dengan yang lain. Mari sama-sama kita bangun, jangan ada budaya, kalau zaman sekarang itu namanya toksik ya. Wah, ngelihat satu berhasil, ini pasti penjilat ini. Wah, ini pasti nggak main ini, pakai cara-cara yang nggak bener loh. Jangan, justru kalau saudara lihat ada yang berhasil, saudara malah bangga. Satu keluarga ada yang berhasil. Satu keluarga. Nah, saudara juga terpacu, bukan kompetisi, tapi saudara terpacu untuk kalau dia bisa, saya juga bisa. Ya, saya percaya itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara imani, percayai, mari 2024. Besok kita akan berjumpa di awal tahun. Saudara, karena besok kita akan berjumpa, mungkin ada yang sudah berlibur atau datang gereja ya, kan ini sudah ada yang pada berlibur. Besok kalau saudara datang, saudara boleh di HP saudara atau nanti ditolong untuk tim acara ya, Pak Jo, Anissa boleh dikasih secari kertas, nanti saudara bisa tulis harapan saudara di tahun 2024, pingin apa? Saudara pingin promosi ta misalnya, atau saudara mungkin yang single-single mau punya apa ya kayak Mas Denny, langsung direkam ya Mas ya. Supaya, kenapa? Hah? Wah, di kertas ada tulis jangan bahas ITIK ya, jangan. Ya, tapi saudara doakan supaya pemimpin selanjutnya adalah pemimpin yang takut akan Tuhan ya. Jangan golput saudara, pilih yang sesuai hati saudara, saudara doakan kepada Tuhan ya. Semua yang terbaik untuk bangsa dan negara. Gitu ya. Ojo kampanye loh Mas, gini Mas. Ya, tertarik perhatian ya. Ya, jadi besok saudara bisa catat harapan apa Anda untuk saudara, untuk anak Anda, untuk apa. Nanti 2024 di akhir Desember, saudara nanti lihat mana yang sudah tercapai, mana yang Tuhan sudah jawab. Kalaupun ada yang belum, ya berarti bisa dua kan? Bisa memang tidak, atau tunggu berarti 2025 ya, kan gitu aja ya. Ya, baik, saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Saya pamit, saya mesti kembali ke Malang karena ada tugas di Malang bersama dengan Bapak Gembala. Besok kita akan ketemu lagi jam 9 Bapak Ibu ya, jam 9 bukan jam 7. Besok jam 9, satu kali ibadah awal tahun, mari kita mulai awal tahun. Dan nanti jam 5 ada ibadah mujizat. Dan saya juga mengucapkan nanti malam selamat juga tahun baru ya Bapak Ibu. Saudara bisa menikmati waktu dengan keluarga, barbecue. Juga saudara bisa punya waktu berdoa dengan keluarga.